pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah DSDN 04 Bairawan serta rekan-rekan Dewan Guru sekalian yang saya hormati. Baiklah, di sini kami akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif di SDN 04 Bairawan. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu acara inti. Masuknya acara inti kepada Ibu Rana Juwita, kami persilakan untuk melanjutkan acara ini. Diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 04 Bairawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 04 Bairawan yang telah menyiapkan waktunya untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebagaimana yang telah saya beritahukan beberapa hari yang lalu, kita akan mengadakan diseminasi ini, yaitu aksi nyata yang akan saya terapkan kepada Bapak Ibu sebagai tugas saya mengikuti calon guru penggerak, dan agar budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Pertama, marilah kita syukuri atas nikmat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti diseminasi pada hari ini. Dan salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammadin SAW. Semoga syafaatnya dapat kita rasakan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita fokus ke layar yang ada di depan, di sana. Ya, lanjut naik Pak. Di sana ada modul 1.4 tentang budaya positif. Ini sebagai peran calon guru penggerak, saya sendiri Ratna Wita, SPD, Kepala Sekolah SDN 04 Bairawan, dengan fasilitator Bapak Iman Santoso MPD. Nah, kemudian pendamping praktik Bapak Untung Prayogi SPD, saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, Bapak Ibu, di mana di sini yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas.
Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini sebagai seorang pendidik kita harus mengkondisikan diri kita dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Sebagai seorang guru, kita harus menciptakan keadaan, kenyamanan, kemudian situasi kelas yang menarik, situasi kelas yang menyenangkan bagi siswa, agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa yang riang dan gembira, serta tidak ada keterpaksaan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Pada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Di sini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori kontrol yaitu ilusi kontrol yang dikemukakan oleh Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu, maksudnya adalah seperti yang poin keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, hal ini sebenarnya tidak patut lagi kita lakukan di era sekarang ini di dalam menjalankan proses pembelajaran. Jadi orang dewasa itu seperti kita sebagai seorang guru bukan memaksakan kehendak, tetapi menuntun bagaimana supaya murid kita merasa senang, merasa gembira. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru menciptakan kelas itu menyenangkan dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat dan pihak-pihak sekolah serta warga sekolah yang ada di sekolah kita. Seperti pada kata-kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun tarsa tut uri handayani. Nah, di sini maksudnya sebagai seorang guru itu kita dapat menuntun, menjadi penuntun bagi murid-murid kita, menjadi among atau menuntun murid-murid kita agar murid-murid kita selamat dan bahagia setinggi-tingginya dunia dan akhirat sebagai manusia dan anggota masyarakat seutuhnya. Dari apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, kita berusaha menumbuhkan dan mengembangkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa agar tumbuh dan berkembang sehingga lahir dengan sendirinya dari jiwa siswa tersebut keinginan untuk belajar, keinginan untuk melakukan budaya-budaya positif ataupun disiplin-disiplin diri yang lahir dari dalam diri sendiri sehingga menjadi kebutuhan bagi siswa tersebut, bukan suatu unsur paksaan dari guru atau orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, sebagaimana disiplin positif di sini yaitu terdiri dari teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser tadi. Di sana ada yang tertulis, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, disinilah kita harus mengetahui bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol anak tersebut, tetapi anak tersebut. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru agar dapat memotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya agar siswa tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak, berperilaku, untuk belajar dan untuk menjadi anak yang memiliki akhlak-akhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini makna disiplin
yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Jadi maksudnya di sini kita memiliki rasa yang lahir dari diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, demikian juga bagaimana sebagai seorang guru kita menciptakan hal tersebut terlahir sendiri dari intrinsik murid, sehingga murid berperilaku positif bahwa itu adalah kebutuhan dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri, dan demi kebaikan dirinya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya teori motivasi. Ada juga 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau kekuasaan. Lalu kasih sayang, rasa diterima. Yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah, penguasaan atau kekuasaan di sini contohnya pada siswa itu dia sering di kelas mengganggu teman-temannya. Karena apa? Di rumah dia tidak memiliki kekuasaan, mungkin karena selalu dimarah oleh orang tuanya, sehingga dia mencari-cari kekuasaan itu dan perhatian di sekolah. Juga membutuhkan kasih sayang tadi, mungkin karena dia keluarga dari broken home atau tidak ada orang tuanya tidak lengkap, sehingga dia mencari kasih sayang itu di sekolah, di kelasnya, mencari perhatian, ingin selalu mengganggu temannya dan lain sebagainya. Di sini tugas kita lagi sebagai seorang guru tadi untuk menanamkan budaya positif agar terlahir dari dalam dirinya bahwa dia membutuhkan kasih sayang tersebut, dia mendapatkan kasih sayang tersebut secara sadar, bukan secara untuk mengeksplorasi emosinya dan cara mengganggu teman. Dan semoga tidak terjadi kalau kita sebagai seorang guru sudah memiliki cara atau kiat untuk menanamkan disiplin positif tersebut kepada siswa. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan yang lepas yang tidak ada kendali. Maksudnya di sini adalah kebebasan murid tersebut mengekspresikan imajinasinya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu maksudnya kebebasan di sini. Nah, Bapak Ibu, sinilah tugas kita di dalam menerapkan budaya positif kepada siswa kita. Kita juga harus mengenal posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang selama ini kita sebagai guru biasanya sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah ini sebenarnya kurang tepat untuk kita terapkan kepada siswa, karena akan menanamkan luka di dalam hati siswa tersebut dan terkena olehnya sampai dia dewasa, bahkan sampai akhir hayat. Bahkan akan menciptakan rasa dendam terhadap guru, merasa kebencian dan lain sebagainya akibat dari hukuman-hukuman. Pembuat rasa bersalah juga demikian. Bagaimana anak merasa bersalah, ada kata-kata yang diucapkan oleh guru, umpamanya di sini ada beberapa panduan seperti kalian tidak kasihan pada ibu. Kalau ibu tidak melakukan hal ini, kamu tidak mau melaksanakan tugasnya, ibu akan dimarah oleh kepala sekolah. Nah, sehingga anak yang menyesali dan rasa bersalah tadi karena melihat gurunya sudah mendapat sanksi ataupun teguran dari kepala sekolah, dia merasa bersalah. Oh ya Tuhan, seandainya saya tadi patuh pada ibu itu tadi, tidak mungkin ibu itu akan mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, akhirnya dengan rasa bersalah tersebut menjadikan pemikiran dia galau sehingga berhari-hari, dan tinggallah proses pembelajaran dia untuk menyimak pelajaran-pelajaran keesokan harinya karena dia merasa bersalah tadi. Jadi pembuat rasa bersalah ini juga kurang tepat kita terapkan sebagai posisi kontrol. Sebagai teman, yang kalau sebagai teman biasanya anak-anak menjadi ketergantungan ketika guru tersebut tidak hadir, dia bermasalah, akhirnya dia down karena tidak ada pembela, tidak ada teman baginya. Dan kemudian dia cenderung
kurang menghargai guru tersebut karena dia menganggapnya sebagai teman tadi, cuek, acuh, ibu itu anggapnya kawan, anggap saja teman. Nah itu, jadi sebagai teman juga kurang tepat dan sebaiknya kita lakukan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang paling bagus adalah sebagai manajer, dimana sebagai pemantau seorang guru ini mengatakan kepada anak-anak, mengingatkan, kemudian menjelaskan, serta membuat anak-anak selalu mengingat budaya-budaya positif yang harus ia lakukan, kemudian konsekuensi apa yang harus dia tinggalkan. Ini sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, di mana di sini terjadi kesepakatan antara guru dan siswa dan rekan sejawat serta kepala sekolah di lingkungan warga sekolah tersebut di sekolah tersebut. Bagaimana di sini sebagai seorang manajer dia mengarahkan siswa agar dapat terjadi dengan sendirinya, terlahir dengan sendirinya dari dalam dirinya bahwa budaya positif tersebut akan dilakukan secara sadar. Tidak ada keterpaksaan dan tidak ada rasa yang saling merugikan. Contohnya, kita buat keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi, kemudian membentuk keyakinan kelas bersama-sama, didiskusikan, dimusyawarahkan bersama murid-murid di kelas. Jadi dengan adanya rancangan-rancangan kesepakatan kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, di sana anak-anak akan mengetahui konsekuensi yang mereka sepakati ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, demikian presentasi saya dari penerapan budaya positif ini. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada siswa. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk menciptakan pendidikan yang merdeka, yang membahagiakan anak, serta mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan menjadi manusia seutuhnya, dan sebagai penerapan profil pelajar Pancasila. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara terdapat banyak kesalahan di sana sini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Juta, SPD, selaku Kepala Sekolah kami di SDN 04 Boyerawan, sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 yang telah melakukan diseminasi budaya positif kepada tenaga pendidik dan kepada murid di sekolah kami. Saya sebagai guru kelas 4 sangat bersyukur dengan adanya diseminasi ini dapat mengerti tentang pendidikan, berpusat pada murid, berkolaborasi sesama guru dan warga sekolah lainnya untuk menciptakan budaya positif tersebut dengan penerapan segitiga restitusi, nilai dan peran tersebut dengan guru dengan posisi kontrol dalam menerapkan restitusi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid, dan semoga kedepannya kami dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan positif pelajar Pancasila pada murid-murid kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4 SD Negeri 04 Boyerawan, hari ini tanggal berapa, Nak? 21 Juli 2023. Kita akan
keyakinan kelas. Nanti kita sepakati supaya apa? Supaya kita belajar menjadi nyaman, ya. Kelas kita menjadi indah, bersih dan rapi. Kita belajar jadi gembira. Bagaimana hari ini? Setuju kita membuat keyakinan kelas? Kalau setuju, anak-anak ya, Ibu akan membagikan kertas. Membagikan kertas ini nanti ya, yang belum ada tulisannya silakan ditulis, yang sudah ada boleh dibacakan. Ya, sebaiknya anak-anak menulis sendiri, ya, yang ada di lembar kosongnya. Ya, paham anak-anak? Kertas-kertas ini nanti kita tempel di papan tulis. Hasil yang kalian tulis nanti berupa keyakinan kelas kita. Nah, kalau dulu namanya peraturan kelas, tata tertib kelas, ya. Sekarang namanya keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Baiklah. Nah, sekarang aku tanya dulu, kelasmu bersih tidak? Bersih atau tidak? Ayo yang jujur. Tidak menjadi anak yang pintar? Kalau mau menjadi anak yang pintar, kelasnya rapi, indah, bersih, sehingga kita belajar menjadi nyaman dan bahagia. Mau? Baiklah, Ibu bagikan ya kertasnya, siapkan apa namanya, penanya untuk menulis. Dapat? Sudah dapat belum? Ini rambutnya nak ya? Iya. Nah, silakan ditulis. Rambut tidak boleh gondrong, boleh. Masih ada yang belum dapat? Ya, tunggu sebentar ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, silakan ditulis di bagian belakangnya. Ya, apa yang mau kalian tulis? Mamanya tadi, kelas harus bersih. Boleh. Silakan. Tidak usah ditulis semua. Silakan. Kalau sudah, ya, silakan ditempel di depan. Minta mana yang 8 menitnya tadi? Ya. Nah, silakan. Silakan tulis ya. Sudah? Yang sudah boleh minta dengan Pak Andre untuk menempelnya, atau mau ditempel sendiri boleh. Ya, minta dikasih apa? Lemnya nanti kalian tempel sendiri ya. Ya, silakan tempel itu. Punya siapa tadi? Silakan tempel ke depan. Tempel ke sini, Nak. Sini yang sudah ada lemnya sini, bawa sini. Ya, sini.
minta bantuan beberapa temannya ya untuk membacakan keyakinan kelas tersebut. Jadi untuk apa kita membuat keyakinan kelas ini nak? Supaya kita apa kata itu tadi? Belajar dengan gembira, belajar dengan nyaman di dalam kelas kita. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan lembar yang paling bawah ini? Ayo, ya maju. Ya, silakan. Silakan. Bacain keras. Harus piket kelas terus. Yang belakangnya ada tidak tulisannya tadi? Ya, apa lagi? Mengembalikan barang teman. Ya, nah kita bahas dulu ya. Yang satu yang sudah dibacakan oleh temanmu harus piket kelas setiap hari. Setuju tidak? Setuju. Angkat tangannya yang setuju. Ya, yang tidak setuju nanti buat kelas sendiri ya. Ya. Jadi semua setuju piket kelas? Setuju. Tadi apa yang di belakangnya? Mengembalikan barang Teman yang dipinjam. Setuju tidak? Setuju. Ayo, bacakan lagi yang nomor 2 dari bawah. Ayo, silakan. Nah, yang keras ya. Kelas Bersih. bersihnya Ayo, yang bisa bantu temannya baca. nyaman. Ayo belakangnya. Kelas harus bersih dan nyaman. Terus apa lagi? Tidak apa itu? Yo. Tidak. Ya, tidak mengganggu teman. Ya, jadi kelas harus bersih dan nyaman, tidak mengganggu teman. Nah, kelas harus bersih dan nyaman. Harus piket kelas setiap hari. Kelas harus bersih. Lagi, kelas harus bersih dari sampah. Nah, apa lagi? Melaksanakan piket kelas sama. Kelas harus bersih sama. Nah, jadi tulis di sini menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Piket kelas. Nah, ya, menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket kelas. Ini nomor 1. Ini keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas 4. Dan kita lihat tadi. Ini sama. Harus piket setiap hari. Nah, ini ada yang beda. Tidak boleh mencuri. Setuju? Pinter anak ibu. Jadi tidak boleh mencuri nak ya. Ada lagi. balikin ini. Sekolah bersih sekali. Kebersihan kelas semua ya. Nah, sekarang kita balik di sini, tidak boleh mencuri. Harus piket setiap hari. Nah, tidak boleh makan di kelas. Ada kan? Guru lagi jelaskan pelajaran makan mil, makan jajanan. Berarti sini sudah ada tulisannya tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mengambil barang teman. Setuju? Setuju. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil makan barang teman, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh memaksa teman. Itu sama dengan sifat apa? Ya, jadi harus jujur. Menjaga kejujuran, ya. Menjaga apa nak?
Jadi bersikap jujur, yang menjaga kejujuran itu bersikap jujur. Baca lagi yang satunya. Berseragam rapi. Nah, yang satunya lagi. Tidak boleh terlambat. Kalau yang satunya. Tidak boleh datang telat. Memakai sepatu hitam. Memakai sepatu hitam, berseragam rapi. Berarti apa? Menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap. Ya. Jadi nomor 3, memakai seragam. Seragam apa, Nak? Rapi dan lengkap. Nah, nomor 4, tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak boleh ketinggalan. Apa lagi yang sikonya? Yang satunya apa lagi? Datang harus sesuai. Ya, berarti sama ya. Datang tepat waktu. Hadir di kelas tepat waktu. Titip lagi belakangnya. Ini membaca doa, mengucap salam. Ya, ternyata ini. Berdoa sebelum dan sesudah pulang. Bukan sesudah pulang, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nomor 5. Berdoa sebelum dan sesudah apa, Nak? Sesudah belajar. Lagi ini
Jadi anak-anak ya, sudah ada keyakinan di kelas kita, maka anak-anak laksanakan di setiap harinya. Contohnya apa? Iker, jaga kebersihan kelasnya ya. Jangan sampai seperti hari ini ya. Kemudian tadi ada tugas di awal, Ibu dengar besok mau mengumpul penghapus papan tulis. Dibuat bagaimana nak? Ibu mau tanya dulu. Gimana caranya? Dari kain bekasnya. Ya, atau dari kain pecah. Dijahit, diisi kain-kain bekas atau busa atau kapuk dijahit kembali, dibuat gantungan, besok dikumpul. Hati-hati ya, nanti tertusuk jarum. Minta bantuan orang tua. Nah anak-anak, semoga dengan terbentuknya keyakinan kelas ini, anak-anak dapat belajar dengan hati yang gembira, nyaman, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan dulu. Ya, mari sambil berdiri. Kita bernyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang apa? Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di darat senang, di laut senang, di udara aku paling senang. La 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 Baiklah, sekarang Ibu ganti ya. Kalau Ibu katakan di kelas, anak-anak jawab senang. Ya, ya 1, 2, 3. Di kelas senang, kelas bersih senang, kelas indah senang, kelas rapi senang, kelas riang senang, kelas gembira senang. Mari kita senang-senang di sini senang, di Sana senang, di mana-mana hatiku senang, di darat senang, di laut senang, di udara aku paling senang. La 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 ya, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna Juwita telah membimbing kami membuat keyakinan kelas. Saya merasa sangat senang telah diajak berkolaborasi di diskusi membuat keyakinan kelas 4 di SDN 04 Buairawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.